Sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Kami dari kelompok 8 yang ingin mempresentasikan bab 10, yaitu audit internal pengendalian investasi lembaga keuangan syariah, yang beranggotakan Safira Tejaningsih, Desi Fitriani, dan Nongsini. Terdapat beberapa pembahasan, yaitu A. Konsep dasar auditor internal, B. Pengendalian investasi oleh auditor internal, C. Pengujian substantif atas saldo aktiva tetap, utang jangka panjang, dan saldo ekuitas pemegang saham, D. Jasa nilai tambah dalam siklus investasi dan pembiayaan. Pembahasan pertama, A. Konsep dasar auditor internal. 1. Pengertian audit internal, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan. 2. Tujuan audit internal. Menurut Agus, tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah membantu semua pimpinan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya untuk mencapai tujuan tersebut. 3. Fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan kedudukan audit internal. A. Fungsi dan ruang lingkup audit internal merupakan alat bantu bagi manajemen untuk menilai efisien dan keefektifan pelaksanaan struktur pengendalian internal perusahaan. B. Wewenang dan tanggung jawab auditor internal. Auditor internal bertanggung jawab menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberi keyakinan, rekomendasi, dan informasi kepada manajemen entitas dan dewan komisaris. C. Kedudukan dan peran auditor internal. Kedudukan dalam struktur organisasi sangat bergantung pada pelaksanaannya menjalankan tugas. Peranan auditor internal dalam menemukan indikasi terjadi kecurangan dan melakukan investigasi terhadap kecurangan yang sangat besar. 4. Pendekatan program, pelaksanaan, dan pelaporan audit internal. A. Pendekatan yang dilakukan auditor internal. Menurut Sawyer, untuk mencapai tujuannya, audit internal dapat melakukan beberapa pendekatan yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Pertama, audit komprehensif. Kedua, audit berorientasi manajemen. Ketiga, audit partisipatif. Dan keempat, program audit. B. Program audit internal. Program audit internal merupakan perencanaan prosedur dan teknik-teknik pemeriksaan yang ditulis secara sistematis untuk mencapai tujuan pemeriksaan secara efisien dan efektif. C. Pelaksanaan audit internal terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, perencanaan audit, kedua, pengujian dan pengevaluasian informasi, 3. Penyampaian hasil pemeriksaan, 4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan. D. Laporan audit internal. Hasil akhir pelaksanaan audit internal yang dituangkan dalam bentuk laporan tertulis melalui proses penyusunan yang baik dan teratur. Isi atau materi laporan audit internal yaitu: pertama, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, dan tepat waktu. 2. Pernyataan tujuan, ruang lingkup, hasil audit, dan apabila tepat, laporan itu juga harus berisi suatu pernyataan auditor. 3. Mencakup rekomendasi untuk perbaikan yang potensi, dana yang menunjukkan kinerja, serta tindakan korektif yang memuaskan. B. Pengendalian investasi oleh auditor internal. 1. Tujuan audit investasi. Tujuan audit siklus investasi adalah memperoleh bukti tentang asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus investasi. Tujuan audit ditentukan berdasarkan 5 kategori asersi laporan keuangan yang dinyatakan oleh manajemen. Tujuan audit siklus ini adalah sebagai berikut. A. Asersi keberadaan. Keterjadian asersi ini menekankan seluruh saldo investasi, surat berharga, dan modal saham ada pada tanggal neraca. B. Asersi kelengkapan. Asersi ini seluruh transaksi dan saldo semestinya dalam laporan keuangan sudah dilaporkan dan disajikan. C. Asersi hak dan kewajiban. Asersi yang berusaha memastikan bahwa perusahaan yang memiliki hak atas modal, saham, dan investasi surat berharga. Tujuan audit sebagai hak dan kewajiban adalah menentukan semua investasi yang tercatat yang dimiliki klien. D. Asersi penilai dan pengalokasian. Asersi penilaian berusaha memperoleh bukti mengenai saldo investasi surat berharga telah disajikan dalam laporan keuangan yang tepat. Asersi laporan dan pengungkapan.
Auditor perlu menghimpun bukti mengenai transaksi dan tercatat telah tepat realisasi dan realisasi dalam neraca. 2. Pertimbangan rencana audit investasi. Beberapa pertimbangan dalam merencanakan audit investasi yaitu sebagai berikut. A. Materiality surat berharga. Surat berharga sebagai investasi jangka pendek mungkin merupakan material untuk mampu membayar solvabilitas jangka pendek. Tetapi pendapatan atas investasi itu jarang signifikan dengan hasil operasi perusahaan. B. Risiko inherent. Risiko inherent yang berkaitan dengan eksistensi atau keberadaan sering rendah karena aktiva tetap tidak mudah dicuri. C. Risiko prosedur analitis. Risiko prosedur analitis tidak ada risiko deteksi bahwa risiko analitis akan gagal kesalahan-kesalahan yang material. Prosedur analitis efektif dari segi biaya dan hal itu dapat membantu auditor dalam kelayakan laporan keuangan. D. Risiko pengendalian. Aspek yang sama dari pengendalian internal yang membangun kesadaran akan tingkat pengendalian yang tinggi seperti pengendalian yang kuat, perkiraan risiko, akuntabilitas yang efektif atas penggunaan sumber daya, dan pengelolaan manajemen penting dalam konteks akuntasi aktiva. 3. Pengendalian internal dalam audit investasi. Beberapa pertimbangan dalam merencanakan audit investasi sebagai berikut. A. Lingkungan pengendalian. B. Penaksiran risiko. C. Informasi dan komunikasi, sistem akuntansi. D. Aktivitas pengendalian. E. Dokumen dan catatan. F. Fungsi. G. Pembelian surat berharga. H. Penerimaan pendapatan periodik penjualan surat berharga. C. Pencatatan transaksi. K. Pengamanan atau penyimpanan surat berharga. I. Menjaga ketepatan buku pembantu investasi. C. Pengujian substantif atas saldo aktiva tetap, utang jangka panjang, dan saldo ekuitas pemegang saham. 1. Pengujian substantif atas saldo aktiva tetap. A. Menentukan risiko deteksi. Dalam audit pertama, auditor harus menunjukkan bukti tentang ketetapan saldo awal akun dan kepemilikan aktiva bersangkutan. Risiko terbesar yang berkaitan dengan penugasan pertama meliputi informasi audit tentang saldo awal. Ketika menentukan risiko deteksi, auditor harus mempertimbangkan sejauh mana klien mempunyai aktiva konstruksi, raise modal yang signifikan, penambahan, serta penarikan yang signifikan dari aktiva-aktiva itu. B. Merancang pengujian substantif. Yang pertama, prosedur awal. Yang kedua, prosedur analitis. Yang ketiga, pengujian rincian transaksi. Ada 3 jenis transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap, yaitu memforcing penambahan aktiva tetap, memforcing pelepasan aktiva tetap, mereview ayat zona beban reparasi dan pemeliharaan. Yang keempat, pengujian rincian saldo. Yang kelima, pengujian rincian saldo estimasi akuntansi. Itu ada 2, review penyisihan untuk penyusutan dan penurunan nilai aktiva tetap. Yang keenam, perbandingan penyajian laporan dengan GAAP. 2. Pengujian substantif atas saldo utang jangka panjang. Transaksi utang jangka panjang ini jarang menimbulkan pisah batas akhir tahun. Jadi, pengujian substantif atas saldo utang jangka panjang dapat dilaksanakan baik sebelum maupun setelah tanggal neraca. Kegiatannya meliputi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan risiko deteksi. Yang kedua, merancang pengujian substantif. Yang ketiga, prosedur awal. Yang keempat, prosedur analitis. Yang kelima, pengujian rincian transaksi. Yang keenam, pengujian rincian saldo. Yang ketujuh, perbandingan penyajian laporan dengan GAAP. 3. Pengujian substantif atas saldo ekuitas pemegang saham. Untuk saldo-saldo ini, assersi penilaian atau alokasi dan penyajian atau pengungkapan adalah mempertahankan perbedaan antara modal di sektor dan laba ditahan. Adapun kegiatan pengujian substantif atas saldo ekuitas pemegang saham meliputi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan risiko deteksi. Yang kedua, merancang pengujian substantif. Yang ketiga, prosedur awal. Yang keempat, prosedur analitis. Yang kelima, pengujian perincian transaksi. Yang keenam, pengujian perincian saldo. Yang ketujuh, perbandingan penyajian laporan dengan GAAP. D. Jasa nilai tambah dalam siklus investasi dan pembiayaan. Auditor dapat memberikan 2 jasa bernilai penting. Pertama, mengevaluasi seberapa efektif entitas telah memanfaatkan aktivanya untuk menghasilkan penjualan, laba, dan arus kas, serta mencapai tujuan entitas itu.
kedua, memberikan jasa independen dengan mengevaluasi aktiva investasi yang direncanakan dapat menjadi pendukung yang penting untuk mencapai sasarannya. 1. Pentingnya legal audit syariah. Legal audit syariah menilai keabsahan legal suatu aktivitas dan atau target investasi berdasarkan dokumentasi notarial dengan dasar hukum universal, Al-Quran, As-Sunnah, dan Fiqh Islam yang diterjemahkan atau disesuaikan ke dalam bahasa dasar hukum setempat yang tidak bertentangan dengan dasar hukum universal Islam. 2. Produk-produk keuangan investasi syariah. Yang pertama, muqarodoh dengan bagi hasil minimal. Yang kedua, as-salam paralel dengan tidak dibatasi hubungan produsen real dengan pembelian real. Yang ketiga, saham perusahaan yang mengeluarkan saham bonus. 3. Kesesuaian praktik audit secara syariah. Jika praktik audit syariah yang dijalankan tidak sesuai dengan syariah, praktik audit syariah terhadap lembaga keuangan syariah tidak memberikan hasil yang berarti. Dengan kata lain, tujuan yang diharapkan dari diterapkan praktik audit syariah tidak tercapai. Kesesuaian syariah di lembaga keuangan syariah hanya akan dapat terukur dengan baik apabila auditor syariah, baik auditor syariah internal maupun auditor syariah eksternal, menerapkan praktik audit syariah yang sesuai dengan nilai, prinsip, dan hukum syariah yang berlaku. Hal ini karena praktik audit syariah dapat meyakinkan stakeholder bahwa lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan syariah. 4. Syariah compliance di lembaga keuangan syariah. Syariah compliance adalah salah satu pilar penting dalam LKS atau lembaga keuangan syariah. Pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional untuk menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan syariah. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.